Oke, sekarang kita masuk ke anatominya ginjal itu sendiri ya. Paling luar itu ada kapsul renalis ya. Dia jaringan ikat yang keras gitu. Makanya ginjal tuh teksturnya agak kenyal gitu ya, dari luar tuh kuat karena ada kapsulnya. Terus ini namanya polus superior, sisi yang di atas ya. Terus ini polus inferior. Ada margo lateralis sama margo medialis. Oke. Nah, terus yang bagian di dalamnya ini namanya hilus renalis ya. Hilus itu sebenarnya sebutan untuk kalau biji ya, biji kacang hijau atau biji ya mungkin kalian pernah lihat biji kacang hijau atau biji toge itu kan ada yang putihnya tuh, yang tempat dia bakal numbuh tunasnya. Nah, itu disebutnya hilus. Nah, sama ginjal ini kan ibarat kacang nih. Nah, ini bagian tengahnya itu yang akan tumbuh tunasnya lah gitu. Itu disebut hilus. Nah, dari sini ada arteri renalis, arteri vena renalis sama pelvis renalis ya. Nah, yang kosongnya ini diisi sama apa tadi? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Tadi apa namanya? Yang mengisi itu. Jadi nanti kalau struktur Yang tubuh mengisi kita, apa? apa? Enggak, yang mengisi apa dok tadi? Yang mengisi ruang kosong ini nih yang di dalam ginjal ini kan ada ruang kosong. Lemak perirenal. Ya, lemak perirenal ya. Itu biasanya kayaknya pernah ditanya deh dulu yang struktur yang mengisi ini apa gitu. Nah, ruang kosongnya itu disebut sinus renalis ya. Yang lubangnya ini disebut hilus renalis. Dalamnya yang kosong disebut sinus renalis. Terus ginjal itu kan tadi dari luar ya. Kalau dari dalam dipotong melintang jadi kayak gini ya. Yang bagian paling luar ini korteks. Terus yang ini medula. Medula itu ada struktur yang kayak segitiga kebalik namanya piramid atau piramis renalis. Oke. Di ujungnya itu ada papilla renalis. Nah, di antara medula renal di antara piramis renalis itu ada kolumna renalis. Terus piramid renalis itu kan kayak segitiga. Tadi ujungnya namanya papilla renalis, yang bagian terluarnya itu namanya basis ya. Basis piramis renalis. Jadi base of renal pyramid ya. Terus dari papilla renalis itu nanti bakal ada namanya calyx minor yang memegang kayak megang si papilla renalisnya. Terus baru nyatu jadi calyx mayor, baru jadi pelvis renalis di sini. Habis itu pelvis renalis nyambung juga ke saluran namanya ureter. Nah, vena itu paling anterior ya. Ureter itu paling inferior gitu aja ingatnya. Jadi kalau kalian ada sediaan ginjal, ingin tahu bagian depannya mana? Bagian depannya yang ada venanya. Terus udah ketemu bagian depannya, yang atas mana, yang bawah mana nih? Lihat ureternya. Ureter pasti di bawah. Nah, kayak gini nih ya. Vena paling depan, ureter yang di paling bawah. Ini kalau kadaver ya. Jadi korteks renalis ini warnanya lebih terang biasanya. Terus nggak ada kayak pembuluh darahnya gini, nggak ada. Atau nggak ada biru-birunya, lebih polos. Ini korteks renalis. Ini medula renalis. Ini piramisnya ya. Oke. Terus ini papilanya. Jadi kalau mau cari papilanya, cari dulu calyx minornya. Atau cari piramisnya. Nah, di ujungnya inilah papila piramis renalis. Terus ini calyx minor. Nyatu jadi calyx mayor. Terus ini pelvis renalisnya, ini ureter. Ini venanya, ini arterinya. Berarti ini dari depan apa dari belakang nih kita ngelihatnya? Belakang ya kak? Dok. Iya, belakang ya. Dan venanya di Oke. Nah, terus kita juga mengenal ada kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal. Bentuknya kalau yang kanan kayak piramid, yang kiri bentuknya semilunar kayak setengah lingkaran. Nah, sekarang kita beralih dari ginjal ke ureter ya. Nah, ureter itu eh, ya saluran gitu dari pelvis renalis sampai ke vesika urinaria. Nah, dia punya 3 penyempitan ya. Pertama ada pada saat dia keluar dari pelvis renalis ke ureter. Ini penyempitan pertama. Terus yang kedua itu pada saat dia lewat di depan dari vena iliaca ya. Dan yang ketiga itu pada saat dia memasuki vesika urinaria. Nah, penyempitan-penyempitan inilah yang paling sering terjadi batu gitu, obstruksi di ureter. Nah, kalau ureter maskulina dia seperti ini ya. Jadi salurannya itu ya ini penyempitan pertama ya, karena pelvisnya ini kejepit sama ginjal itu sendiri. Terus ini lihat penyempitan yang kedua, dia lewat di depan arteri iliaca. Nah, habis itu baru penyempitan yang ketiga di dalam vesika urinaria. Nah, ureter itu dia ada di bawahnya dari uh, ductus deferens kalau di laki-laki. Kalau di perempuan, ureter, mana nih ureternya?
ya. Nah, ureternya itu dia lewat, ini ureternya. Ini bukan. Nah, ureter ini. Ureternya ini lewat di bawahnya arteri uterina. Oke, terus kita juga belajar inervasi dinding abdomen ya, karena kan kita, kalau kita belajar ginjal itu identik dengan abdomen bagian belakang. Dan inervasi dinding abdomen ini memang di bagian belakang ya. Jadi kalau kalian lihat ada cabang yang pertama pada saraf di dinding abdomen itu nervus subcostalis. Terus nervus hipogastricus, terus habis itu baru iliohipogastricus, terus baru ilioinguinal. Tiga itu nervus yang arahnya ke dinding abdomen. Kalau masuk ke lateral femoral cutaneus ini udah ke bawah dia arahnya. Oke, nih coba kita lihat nih, ini kalau di kadaver strukturnya kayak gini ya. Memang kurang jelas merah semua, tapi bisa kita lihat di sini paling jelas ada ginjal kanan sama kiri ya. Ini venanya, vena vena apa cava inferior, vena renalis kiri, vena renalis kanan gitu ya. Terus di sini ada arteri renalisnya nomor 11. Terus ini truncus iliacus ya. Ini arteri mesenterica superior ya. Ini aortanya. Terus kita bisa lihat di sini ada kelenjar adrenal kiri, kelenjar adrenal kanan. Terus ini ada otot apa ada yang tahu? Ada yang tahu? Psoas Mayor. Oke, coba kita lihat. Oh, dia ininya nomor 10 ya. Ini kan ototnya sama kita. Psoas major ya, Pak. Oke, coba kita lihat ya. Tadi Sabtu abdominal aorta ya, benar ya. Sama ada plexus aorta ya. Jadi aorta itu ada sarafnya nih teman-teman nih, kalau ada lihat struktur yang putih-putih kecil kayak gini nih, namanya plexus aorta ya. Ada saraf yang nempel di aortanya. Oke. Oke, sekarang nih gambarnya lebih jelas nih. Kita bisa lihat di sini ada venanya, di sini vena cava inferior, terus ini aorta ya, ada aorta iliaca kanan, iliaca kiri. Terus kita bisa lihat di sini ada eh, ginjal kanan, ginjal kiri ya, vena vena kan paling depan nih. Jadi vena vena renalis kanan, vena renalis kiri, ini arteri renalis kanan. Terus di sini juga ada nervus-nervusnya nih, kita lihat 46. 46 itu nervus subcostalis ya, yang paling paling pertama itu subcostalis. Terus nervus nomor 39 ilio hipogastrik ya. Nomor 38 ilio inguinal. Nah, nomor 43 ini arahnya udah ke kaki ya, teman-teman. Nah, nomor 43 itu baru yang femoral cutaneus tadi. Jadi harus dilihat juga kalau lihat saraf arahnya nih kemana nih. Dia masih nervus yang dinding abdomen atau kalau dinding abdomen ya cuma tiga itu tadi aja. Diapalin aja urutannya. Nah, nomor 24 itu vena testicularis kiri ya. Lihat vena testicularis kiri masuk ke vena renalis kiri ya. Nyatu dia ke situ. Oke, nomor 15 nervus iliohypogastrik kiri, 14 ini pasti yang iliofemoral. Ilioinguinal. Ya kan, ilioinguinal. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke vesika urinaria. Vesika urinaria itu bentuknya kayak apa prisma, kayak bukan prisma, kayak piramid, piramid segitiga ya. Apa sih, 5 segitiga ya, 5 segitiga gitu. Jadi ada bagian fundus itu yang atau nama lainnya basis ya, atau facies posterior itu yang di bagian belakang. Terus ada facies anterolateralnya ada dua, kanan sama kiri, sama facies superior. Nah, ureter itu masuknya dari bagian facies dari basisnya ya, dari fundusnya. Tuh. Terus ureter ini ada namanya cervix apa? Vesika ini ada namanya cervix vesica ya, sebelum dia masuk ke uretra. Terus ada apexnya juga yang paling anterior nih, apexnya yang nempel sama ligamentum umbilicalis median. Terus ada namanya trigonum ya. Trigonum ini trigonum ini menghubungkan, trigonum kan segitiga ya, segitiganya ini sisinya itu duanya itu ureter, satunya si ureter. Ini kan kalau kita lihat organnya aja, kalau kita lihat di tubuh kayak gini bentuknya ya. Jadi ini simfisis pubis, terus ini korpus dari vesikanya, di sini umbilical ligament ya, terus sama ureter kiri sama kanan. Di belakangnya itu dia kalau di laki-laki langsung ketemu sama rektum ya. Oke, nah ini dalaman vesika urinaria kayak gini kalau dipotong uh, melintang. Bagian atasnya itu tertutup sama peritoneum visceral dan parietal juga. Terus di samping-sampingnya ada vena-vena nih.
ya plexus vena ya. Jadi ruang ekstraperitoneal yang diisi dengan lemak dan plexus vena. Terus ini trigonumnya ya teman-teman antara dua uretra dengan bladder neck ya. Dengan dua ureter dengan bladder neck yang menuju ke uretra. Terus di sinilah ada otot sphincter uretra internus di sini. Ya. Terus baru masuk ke prostat ya. Terus di sini ada namanya seminal colliculus. Jadi kalau di laki-laki cairan semen masuk ke saluran kencing lewat sini. Terus ada sphincter uretra externus baru masuk ke bulbus penis ya. Nah, ini tadi trigonumnya. Nah, vaskularisasinya gimana? Vesika urinaria itu dari arteri iliaca interna. Terus bercabang jadi arteri ada yang jadi arteri umbilikalis ya. Arteri umbilikalis ini nanti ujungnya membentuk ligamentum, tapi ada sebagian yang bercabang ke vesika urinaria juga. Tapi ada juga dia dapat darah dari arteri iliaca interna yang utamanya yang nggak bercabang ke umbilikalis membentuk arteri vesikalis inferior. Jadi arteri vesikalis superior dari arteri umbilikalis, arteri vesikalis inferior enggak. Oke. Ini kalau kita lihat di kadaver ya, teman-teman. Nih, jadi di sini bisa kita lihat nih nomor 2. Ini mana? Nomor 2 ini prostat ya. Nomor 23 itu orvisium uretra interna. Terus ini ureternya, ini orvisium ureternya. Nah, ini dipotong nih vesikanya dibuka. Jadi langsung belakangnya kita bisa lihat ada ductus deferens sama ada sih ininya siapa? 29 itu vesika seminalisnya. Terus di belakangnya ada rectum sama kolon sigmoid. Ini ureternya ya. Jadi ini cuma setengah doang vesika uretarianya udah dibuka. Makanya kelihatan prostat sama ductus deferensnya. Nah, kalau di perempuan vesika urinaria itu sama sebenarnya bentuknya, tapi dia belakangnya tuh ketemu sama ini ya uterus ya. Baru setelah uterus ketemu sama kolon sigmoid dan rectum. Kayak gini bentukannya. Jadi vesika urinaria belakangnya ada nempel ke ureter dan vagina, sama belakangnya lagi ada rectum. Nah, ini kalau laki-laki vesika urinaria langsung ketemu rectum ya. Makanya kalau kita colok dubur, nah bisa keraba tuh prostat karena nggak ada struktur apa-apa lagi depannya. Nah, ini laki-laki apa perempuan? Perempuan baru. Ya, ini simfisis pubis ya. Terus di belakangnya ada vesika urinaria. Ini nomor 2 ini ovarium uretra, ovarium uretra interna. Terus baru ini uretranya. Terus ini ada uterus, ada vagina di sini. Nah, belakangnya baru ada kolon sigmoid sama rectum. Terus baru ini apa? Ini ya, spine ya, sacrum ya. Nah, ini kalau laki-laki seperti ini. Jadi ini pubis pubis. Di sini ada uh, vesika urinarianya. Ini uh, kolon sigmoid dan rectum. Terus ini uretranya. Oke, sekarang kita bahas uretra. Kalau uretra di laki-laki ini lebih panjang ya. Pertama ada orifisium uretra interna, itu adanya di dekat atau ya sebenarnya bagian juga dari si vesika urinarianya. Terus baru masuk ke uretra pars prostatica. Uretra pars prostatica itu uretra yang ada di tengah-tengahnya prostat. Terus masuk uretra transmembranacea, ya itu di mana ada sphincter uretra externa. Nah, kita gimana patokannya? Kalau pars membranacea kita cari aja yang sejajar sama simfisis pubis. Nah, itu udah pasti pars membranacea. Terus baru masuk ke pars bulbosa, ya, yang ini. Habis itu baru masuk ke pars spongiosa. Nah, kalau ini kan pars prostatica, ada pars intramuralis dulu ya tadi. Jadi kenapa namanya intramuralis? Mural itu kan dinding ya. Intramuralis itu dindingnya maksudnya di dalam dindingnya vesika urinaria. Terus baru pars prostatica, pars membranacea, pars spongiosa. Atau kalau secara radiologis ada pars bulbosa juga ya. Kalau radiologis kan pars bulbosa sama pars pedunculosa. Kalau anatomis karena sebenarnya itu udah masuk ke apa spons uretranya ya.
udah masuk ke sinus spongiosumnya. Jadi ya disebut vas spongiosa aja gitu. Baru ada ostium uretra externum. Nah, di sini ada fossa naviculare, jadi ada pelebaran ya pada saat dia mau keluar. Oke. Nah, kalau uretra feminina pada perempuan itu cuma ada orificium uretra interna, terus uretranya pendek ya, cuma segini doang uretranya. Baru habis itu orificium uretra externa. Makanya lebih gampang kena ISK ya karena jalur lebih pendek. Bermuaranya ke vestibulum ya. Jadi tempat yang ada vagina, ada uretranya juga itu disebut vestibulum. Nah, ini ada materi ini juga ya, pelika-pelikaan di anterior abdomen. Ada pelika umbilicalis lateralis, pelika umbilicalis medialis, dan pelika umbilicalis mediana. Kita cari tengah dulu. Ada pelika umbilicalis mediana, jadi memang benar-benar di tengah ya. Ini tadi dari nyambungnya itu dari sini, dari uh, vesika urinaria ya. Vesika urinaria dia nyambung ke umbilikus. Oke. Nah, strukturnya apa? Tadinya dari urakus ya. Coba kalian bisa search tuh, embriologis urakus tuh. Nah, pelikanya itu yang melapisi ligamentum umbilicalis mediana. Jadi ada ligamentum umbilicalis mediana dilapisi sama lapisan yang disebut pelika umbilicalis mediana. Terus ada ligamentum umbilicalis medialis yang ini. Dia berasalnya dari arteri umbilicalis. Ya, arteri umbilicalis tetap ada. Cuma kan kalau dulu sampai ke saat dulu pas masih dalam kandungan, arteri umbilicalis itu aktif nih nyampe ke umbilikus untuk transport darah ya ke dari ibunya ke janin. Tapi pada saat dewasa ya dia jadi ligamen aja. Tetap nyambung sama pembuluh darahnya. Nah, yang nutupin tuh namanya plica umbilicalis medialis. Terus ada plica umbilicalis lateralis. Dia melapisi arteri dan vena epigastrika inferior. Jadi di dalamnya nggak ada ligamentum, tapi arteri dan vena epigastrika. Oke, ada pertanyaan? Materinya udah selesai.